Jadi di dalam batang tarik gitu ya, batang tarik di dalam perencanaannya ini gaya atau tegangan tarik sejajar serat itu harus didasarkan atas luas penampang neto dan tidak boleh melebihi nilai desain acuan atau desain acuan terkoreksi gitu ya. Jadi kemarin ada FT tabel kemudian dikoreksi menjadi FT begitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan T maka atau gaya tariknya, maka di sini kita harus menggunakan luas penampang neto begitu ya. Untuk batang tarik itu khususnya. Karena apa? Jadi di sini TU gaya tarik ultimate atau dari beban itu harus lebih kecil sama dengan tahanan tarik terkoreksi gitu ya. Kemudian luas penampang yang digunakan adalah yang neto. Jadi kalau misalkan dari tegangan tarik kan P per A misalkan begitu aja. Maka ini P-nya itu berapa? P maka adalah tegangan dikali dengan luas penampang. Maka di sini tegangannya yaitu atau tahanan tariknya itu sudah terkoreksi dikalikan dengan luas penampang neto. Nah, mengapa luas penampang itu? Karena ada ini. Karena adanya sambungan pada struktur kayu begitu ya. Maka luas penampang itu dan bruto itu kalau di SNI kayu itu berdasarkan tabel ini begitu. Tapi nanti kalau misalkan di struktur baja teman-teman belajarnya beda lagi. Teman-teman harus benar-benar menghitung detail berapa pengurangan luasnya begitu ya. Jadi begini, kalau misalkan ya, ini adalah batang tarik gitu ya di kamera gitu. Teman-teman bisa melihat kamera saya. Misalkan saja begini, kalau misalkan ini tidak ada yang memegangi di salah satu sisi gitu ya. Kemudian di sisi lain ada gaya tarikan begitu ya. Kalau misalkan ada yang memegangi, beda lagi. Ada yang memegangi, di sisi lain di sisi ada tarikan. Maka kalau misalkan tidak ada yang memegangi, kemudian ada tarikan, kira-kira ada tegangan enggak ya? Kalau misalkan tidak ada tumpuan, tidak ada tumpuannya gitu, ditarik gitu, kira-kira ada tegangan enggak ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada yang ada, ada yang tidak. Oke, sekarang begini, kalau misalkan saya sekarang ada ini sambungan ini di sini ya, gitu ya. Ini kemudian saya tarik begini, begitu ya. Kira-kira tegangannya kan kalau misalkan tegangan seluruhnya, misalkan tumpuannya ini tadi ditumpu seluruhnya, gitu ya, tumpu jepit, kemudian saya tarik begitu ya. Tariknya juga sentris itu, maka tegangannya kan P per A. Nah, namun kalau misalkan ada sambungan begini. Nah, di sini ada bagian yang tidak terkena tegangan atau tidak ikut semuanya. Jadi tanpa lubang yang sebelah kanan gambar ini adalah semuanya mengalami tegangan. Tetapi kalau ada sambungan, maka di sini ada beberapa bagian di sini yang tidak mengalami tegangan. Maka itulah perlunya adanya luas neto. Jadi karena ada lubang, maka ada pengurangan di dalam luas penampang, gitu ya. Tapi kalau misalkan batang tekan, karena ditekan bagian sambungannya, ya sudah nanti akan semuanya tertekan. Meskipun di sini ada lubang, tetapi juga ada pengisinya. Kalau ditekan, ya semuanya kita gunakan. Jadi kalau tekan nanti penampangnya penampang bruto. Tapi kalau tarik itu ini ditarik begitu ya, ditarik gini kan, maka ada bagian yang tidak mengalami tegangan. Teman-teman bisa melihat tuh ada yang lubang gitu ya, gitu ya. Maka itu ada pengurangan tegangan. Kemudian di sini kita karena di sini ada beberapa apa namanya jenis alat sambung gitu ya. Kalau perekat ternyata perekat itu luas penampang neto sama dengan luas penampang bruto. Mengapa begitu? Kalau misalkan ini batang ini saya rekatkan dengan rekatkan ini sempurna gitu ya. Asumsinya adalah dengan perekat yang sempurna. Jadi semuanya
sudah terekat gitu. Kalau misalkan ditarik, maka seluruh penampangnya, seluruh luas penampang ini juga akan tertarik. Maka ternyata kalau pakai perekat itu luas penampang neto sama dengan luas penampang bruto. Kemudian kalau paku, baut, dan gigi ini ada variasinya, karena ini mungkin memang ada beberapa riset sehingga menunjukkan variasinya 1,1 sampai dengan 1,15 itu luas penampang bruto dibagi dengan luas penampang neto. Nah, nanti untuk belajar struktur kayu di semester ini kita kesepakatan saja. Nanti kita gunakan yang sebelah kanan saja, gitu ya. Jadi yang kita gunakan kalau paku nanti AG per AN-nya 1,15. Kemudian baut dan gigi kita gunakan 1,25. Nanti ini sebenarnya tidak mengikat, tetapi di kelas ini kita buat kesepakatan supaya lebih mudah, gitu. Supaya teman-teman nggak bingung. Pak, kalau saya nantinya kalau sudah lulus saya ingin mendesain, saya gunakan AG per AN untuk kayu dengan sambungan paku saya gunakan 1,12 bagaimana? Oh, nggak apa-apa, kan ini kan ada range-nya. Tapi kalau di kelas ini kita buat kesepakatan supaya lebih mudah, kita gunakan yang sebelah kanan. Itu ya. Kemudian untuk kokot cincin dan cincin belah itu jenis sambungannya itu AG per AN-nya adalah 1,2, kemudian pasak kayu ini adalah 1,3. Itu. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Jadi karena ada alat sambung, maka luas penampang untuk batang tarik itu pasti akan berkurang. Begitu ya. Izin bertanya, Pak. Iya. Berarti untuk paku dan baut gigi itu pakai yang maksimal aja, apa yang 1,15 sama 1,25 untuk di kelas ini. Biar Iya. Di kelas ini dan di kelas C sama. Saya gunakan sama supaya teman-teman tidak bingung gitu. Paku, baut, dan gigi gitu ya, Mas. baik, Pak. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini dia, kita kembali lagi ke sini, faktor koreksi untuk nilai desain acuan batang tarik, begitu ya. Jadi FT aksennya itu adalah FT tabel dikalikan dengan, karena saat ini kita fokusnya di dalam LRFD atau di FBK, maka faktor koreksinya adalah untuk batang tarik adalah CM, CT, CF, CI. Kemudian yang di dalam koreksi untuk hanya di FBK saja ini adalah faktor konversi format, ini biasanya umumnya adalah K, kemudian faktor ketahanan ini biasa simbolnya adalah theta, kemudian faktor efek waktu yaitu lambda atau kaitannya nanti dengan kombinasi beban ini. Begitu. Jadi saat ini kita belajar batang tarik, koreksinya 4 ini, kemudian ditambah 3 untuk yang di FBK saja, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah nilai desain acuan. Jangan lupa teman-teman mencermati, jangan sampai kalau misalkan mau mendesain batang tarik, jangan sampai yang FB gitu ya, T, jangan lupa tarik tension gitu ya. Jadi kita gunakan nilai desain acuannya adalah yang ini, yang FT. Kemudian sesuai dengan kode mutunya. Kalau misalkan diberikan kode mutu E20 misalkan, maka kita gunakan FT-nya adalah 17,4 gitu ya. Jadi kode mutu ini tergantung dari modulus elastisitas gitu. Selanjutnya adalah modulus elastisitas acuan tadi itu bisa dihitung. Kalau misalkan saya di lapangan atau di dalam saya ingin tahu untuk berapa sih sebenarnya mutu dari kayu ini. Oke, jadi yang pertama kita bisa menghitung kerapatan row pada kondisi basah, ini pada kondisi luar gitu, istilahnya kering udara gitu ya, kering udara gitu ya. Karena kering udara pasti kadar airnya lebih kecil dari 30%. Oke, kita bisa menghitung, kita bisa menimbang, kemudian kita bisa membandingkannya kondisi kering, basah, dan kering. Kita tahu kadar airnya. Base juga sudah terlewati, bisa dihitung. Selanjutnya, hitung berat jenis pada M%. Ternyata M% itu ya kayu yang kita gunakan tadi, kita uji tadi itu dalam kondisi berapa persen tadi itu, gitu. Maka berat jenis pada saat ya kering udara tadi itu berapa, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk mutu,
untuk mutu atau modulus elastisitas itu harus berat jenis pada kadar 15%, tetapi kita juga bisa menghitung. Jadi pada saat yang awal kita tahu GM, kemudian pada saat hitung lagi selanjutnya adalah berat jenis dasar GB, basic ini ya mungkin ya maksudnya. Kemudian kita bisa menghitung. Semua di sini bisa kita cermati. M tadi adalah kadar air yang sudah kita dapatkan di poin B gitu ya. A ternyata perbandingan ini. Kemudian GM juga kita sudah bisa menghitung dari yang poin C gitu ya. Selanjutnya kita bisa menghitung berat jenis pada kadar air 15% itu atau G15. Rumusnya adalah seperti ini. Setelah kita dapatkan berat jenisnya, maka kita bisa menghitung modulus elastisitasnya dengan rumus ini 16.000 G pangkat 0,71. Begitu ya. Kemudian jangan bingung bahwa Pak ternyata eh, kayu yang saya uji itu ternyata bukan pada saat 15%. Memang bukan 15%, tetapi untuk kita mendapatkan berat jenis pada saat 15% kadar air itu kita bisa menghitungnya. Itu ya. Kemudian kita tahu E-nya atau modulus elastisitas acuannya kita dapatkan. Gitu. Kalau kita memang diminta untuk mencari berapa sih sebenarnya mutu dari kayu ini. Gitu. Oke, saya lanjutkan dengan faktor-faktor dalam mempengaruhi tahanan dari kuat tarik ini. Nah, yang pertama adalah faktor layan basah. Sekali lagi kita cermati bahwa yang kita tinjau sekarang adalah untuk tahanan tarik tension. Gitu. Jadi kita gunakan FT. Nah, maka di sini karena tidak ada indikator lain, maka kita gunakan CM untuk perencanaan atau untuk menghitung kontrol tegangan. Ya dari saat ini sampai nanti pasti CM-nya adalah 1 untuk batang tarik. Begitu ya, karena di sini tidak ada kondisi lain. FT-nya hanya 1 saja. CM untuk FT adalah 1. Selanjutnya adalah faktor temperatur. Nah, untuk FT di sini juga tergantung temperatur dari kondisi bangunan tersebut di mana. Jadi kalau suhunya suhu normal, biasanya suhu normal berada di sini kondisinya adalah kalau misalkan untuk FT di sini ada basah atau kering itu sama saja, namun hanya kondisi temperatur yang menentukan. Kurang dari 38, kemudian 38 sampai 52 derajat Celcius atau lebih atau di antara 52 derajat Celcius sampai 65. Itu adalah ini faktor koreksi untuk CT untuk batang tarik gitu ya. Tapi umumnya kalau misalkan di Jawa ya kemungkinan karena normal biasanya kurang dari 38 ya sudah kita gunakan berapa? 1 gitu ya. Jadi CM tadi kita sudah dapat nilainya adalah 1, kemudian CT adalah 1. Gunakan. Kalau FT ini kondisi basah ataupun kering ini sama kan? Tapi kalau misalkan FB, FV, FC ini beda nanti itu. Itu ya. Selanjutnya adalah faktor ukuran. Nah, ini faktor ukuran yang akan kita gunakan nilai desain lentur, tarik, dan tekan sejajar serat serat acuan untuk kayu dimensi yang tebalnya 50,8 mili, 5 cm gitu ya, sampai dengan 101 atau 10 cm kira-kira itu. Dipilah secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi CF-nya ternyata ini 1 juga. Begitu ya. Namun kalau misalkan di sini apabila tinggi komponen struktur, jadi kalau misalkan tingginya lebih tinggi lagi, di sini tebalnya 127 atau hampir 13 cm gitu ya, atau melebihi 30 cm gitu ya, maka CF harus dihitung seperti ini. CF adalah 305 dibagi dengan D. D-nya adalah tinggi yang digunakan tadi. Dan biasanya memang kalau misalkan dihitung harusnya kurang dari atau sama dengan 1. Begitu ya. Untuk batang tarik tadi CM, CT sudah, kemudian CF ini juga sudah. Dan kemudian faktor tusukan. Ini kemarin tentang pengawetan dari kayu. Ya ini juga tidak ada kondisi lain. Ini langsung kita katakan bahwa faktor koreksi CI atau faktor tusukan untuk batang tarik adalah 0,8. Begitu.
Ada 3 faktor lagi. Nah, ini adalah faktor konversi format atau KF begitu ya. Ternyata ya sudah di sini langsung sesuai dengan tabel FT gitu ya. Jadi untuk tension batang tarik kita gunakan 2,7 gitu ya, yang garis kedua ini 2,7 gitu. Selanjutnya adalah faktor ketahanan. Ini untuk batang tarik juga ini tetanya adalah 0,8. Dan yang terakhir di sini adalah faktor efek waktu tergantung dari kombinasi beban yang digunakan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kombinasi bebannya 1,2 D ditambah dengan 1,6 L, maka kita gunakan yang 0,8 ini. Kalau misalkan 1,4 D saja itu adalah kita gunakan lambdanya 0,5. Begitu. Kemudian ini ada tambahan lagi di dalam rasio tahanan, kelas mutu A, B, dan C, itu dikalikan lagi faktornya 0,8, 0,63, dan 0,5. Ini adalah mutu kayu berdasarkan kategorinya berdasarkan karena ada cacat kayu, begitu ya. Oke, itu dari materi dahulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mas, Bertanya, Mbak. untuk pada slide sebelumnya itu kan ada rumus untuk mencari modulus elastisitas acuan ya, Pak. Iya. Untuk di ngetahuin dari kode mutu kayu ini berapa. Iya. Itu gimana ya, Pak? Kan Loh, pasti yang mana Mas ini? iya, yang bawah itu. Kan dari rumus estimasi nanti diketahui kan pasti nggak dari nggak sesuai dengan misal kode mutu E25 kan 25.000 sama minimalnya tuh 12.500. Gimana biar kita tahu kalau masuk ke range itu dari kayu Oke. yang kita Jadi teliti. begini saja, ya kalau memang ketemunya misalkan karena ini selisihnya 1000 begitu ya, diambil yang paling mendekati saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan ini kan 16.000 dikali dengan G dipangkatkan 0,71 begitu ya. Jadi di mana nilai yang paling mendekati dari modulus elastisitas acuan. Jadi yang dipakai di sini adalah yang digunakan adalah yang E ya, bukan yang E min. Yang E min nanti ternyata digunakan di batang tekan. Ada kegunaannya sendiri, ternyata begitu. Jadi setelah dihitung di dalam sini E-nya ketemu berapa, nanti kemudian ini termasuk berapa ya? Kalau memang ketemunya misalkan ya 19.500 gitu ya. Kalau memang teman-teman ingin membuat lebih safety desain Anda, maka teman-teman bisa menggunakan bahwa oke ya sudah saya gunakan yang E19 saja. Tetapi kalau teman-teman bisa menjamin, oh ini memang kondisinya sepertinya lebih bagus gitu ya. Ya sudah, saya buat itu adalah E20 gitu. Ini adalah kondisi yang ekstrim karena itu tepat di tengah-tengah ya, karena 19.500 berada pada tengah antara 19.000 dan 20.000 kan gitu. Tujuannya apa? Kalau misalkan Anda memakai yang E19 otomatis Anda menurunkan sebenarnya ini di tengah-tengah antara 20 dan 19 tetapi oke saya mendesainnya dengan cara yang dengan ini saya perlakukan menjadi mutunya yang lebih turun sedikit. Padahal ini di atasnya sedikit, kan begitu ya. Jadi akan lebih aman lagi. Itu ya Mas ya. Jadi untuk menentukan tadi setelah kita dapatkan E, ya sudah kita cari di posisi terdekatnya yang mana. Begitu saja. Gitu ya Mas ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lainnya silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Mas Ahmad Fahmi. Oke, silakan Mas. Tadi saya kurang paham cara menggunakan yang lambda tadi Pak, yang efek waktu. Itu Oh, efek bagaimana? waktu. Oke, ya. Ini Mas. Yang efek waktu ini Mas. Iya Pak. Ya. Ini adalah kaitannya dengan faktor beban yang Anda gunakan untuk menentukan TU tadi. Itu berapa?
faktor bebannya itu yang kita pakai yang apa? Begitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan 1,4 D plus F, mungkin ini kaitannya dengan beban mati dan beban mati tambahan mungkin gitu ya. Jadi 1,4 D itu adalah kombinasi beban untuk beban mati adalah 1,4. Maka lambda yang Anda gunakan nanti itu harusnya adalah yang 0,6. Begitu. Kemudian kalau misalkan pembebanan yang Anda gunakan, ini kasus lain ya, bukan yang 1,4, ini sudah lain lagi. Jadi kalau misalkan pembebanan yang Anda gunakan lagi itu adalah 1,2 D ditambah dengan 1,6 L misalkan seperti itu, maka lambda yang akan Anda pilih harusnya nanti adalah 0,8. Begitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini lambda untuk faktor yang DFBK. Jadi ininya 0,8, ini 2,7. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke ini, maka CM, CT, CF, CI itu kita sudah dapat karena variasinya tidak banyak. Kemudian konversi format KF juga sudah. Kemudian theta ini juga sudah 0,8. Hanya lambda saja. Lambda tergantung itu tadi kombinasi bebannya apa, maka kita kembalikan ke tabel, begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, Sedikit terima Pak, kasih, Pak. Oke, monggo Pak Indra. Sugeng. Monggo menambah. Kembali ke lambda tadi Pak. Oke, Pak. Oke. Kalau kita sekarang melihat dari kombinasi beban yang di sini, ya, maka lambda nanti untuk L-nya itu, ini faktornya berbeda-beda. 0,7 itu adalah jika fungsinya adalah untuk gudang. 0,8 itu jika fungsinya adalah hunian. Dan 1,25 itu jika fungsinya adalah untuk impak. Kenapa begitu? Sekarang fungsi gudang, kita lihat, fungsi gudang di sini ini, fungsi gudang itu untuk apa toh? Penyimpanan barang, Pak. Apa? Menyimpan barang. penyimpanan Pak, Menyimpan barang. Barang apa? macam-macam Pak, tergantung dari gudang apa yang ini. Ya, yang dimaksud gudang di sini ini adalah lebih ke arah gudang komersial ya. Jadi barang dagangan di sana. Ya. Jadi produk. Jadi kalau sekarang ini gudang-gudang itu mulai kosong untuk minyak goreng itu kosong. Mungkin mak-mak ngerti ya. Halo, mak-mak. Ya. Gudang itu penyimpanan. Nah, karena dia fungsinya adalah gudang, kadang-kadang beban yang bekerja di sana itu kadang-kadang bisa penuh, stoknya banyak. Tapi kadang-kadang kayak sekarang ini stoknya kosong. Itulah kenapa faktornya menjadi kecil, 0,7. Kalau fungsinya hunian, maka beban live load di sini ini itu relatif dia lebih konstan daripada gudang. Itulah kenapa dia menjadi 0,8. Sedangkan kalau untuk impact itu apa? Impact itu adalah barang yang baik untuk gudang maupun hunian, jika beban hidupnya itu tidak hanya statis, tapi diimpak. Artinya kayak seperti orang bawa karung beras begitu, dijatuhkan. Ya, dijatuhkan. Itu maka beban impak. Nah, kalau beban impak seperti itu, maka koefisiennya menjadi sangat besar di sini 1,2. Kenapa? Karena sebenarnya arahnya adalah ke dinamis. Beban dinamis. Kalau ini adalah statis, kalau ini adalah dinamis. Jadi begitu ya. Jadi hati-hati, setiap kombinasi pembebanan di sini, maka saudara harus memperhatikan faktor bebannya di sini. Jadi inilah faktor pembebanan lama dan tidaknya itu di sini. Kalau gudang itu tidak lama, ya, sering penuh, kosong, dan sebagainya. Sama seperti ruang kelas. Ruang kelas itu pada saat ada kelas bisa penuh. Begitu
kelas selesai, keluar, udah kosong, tinggal kursi sama meja saja. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor di sini. Efek waktu di situ. Suatu saat kosong, suatu saat penuh. Begitu kira-kira. Ya, itu tambahnya begitu. Saya kembalikan ke Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Gitu ya Mas Ahmad Fahmi. Baik Pak, terima kasih Pak. Permisi Pak, Ya, izin bertanya. silakan Mbak. Sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa menyalakan kameranya. Kalau misalkan Pak, kita ingin merencanakan suatu bangunan yang awalnya tuh kita ingin buat itu jadi gudang Pak. Tapi kita nggak tahu ke depannya itu bakal jadi hunian atau enggak. Itu dari awal kita udah pakai yang hunian atau kita tetap pakai yang gudang Pak? Ya, kalau saudara masih tidak tahu rencana mau digunakan gudang atau hunian, atau sebenarnya sudah tahu semula digunakan gudang, tapi karena perkembangan keadaan akhirnya digunakan dengan hunian. Nah, maka harus dilakukan adalah hitung ulang, pengujian hitung ulang existing. Jadi mutu existingnya seperti apa? Ya. Kalau misalkan sudah dibuat suatu bangunan gitu ya, misalkan di sini rencananya untuk gudang, jadi untuk penyimpanan barang di sini, banyak di situ, untuk gudang semula. Tapi dengan perkembangan waktu, akhirnya ternyata kok lebih ramai kalau dibuat kos-kosan gitu ya, hunian gitu ya. Maka kita lakukan, kita hitung mundur. Kalau pada saat awal, perencanaan awal untuk gudang di sini, maka kita tentukan E-nya kita menggunakan berapa, FT-nya kita menggunakan berapa, dan sebagainya, begitu. Direncanakan untuk beban-beban gudang, ya, beban gudang. Tapi dengan perkembangan waktu, saudara gunakan untuk hunian. Nah, maka saudara tetap harus memperhitungkan menggunakan 0,8 di sini, ya, tetapi dicek kondisi existing di sini, atau istilahnya Pak Indra itu di forensik, ya, di forensik. Ini mutu-mutunya berapa? Ini sebenarnya E-nya berapa? Lalu FT-nya berapa? Gitu. Nah, dari situ dihitung ulang apakah masih mampu enggak dari proses semula direncanakan gudang kemudian berubah menjadi hunian. Kalau ternyata dia dari FT-nya ini bisa lebih kecil daripada 1,0, it's okay. It's okay. Tapi kalau tidak, ya harus dilakukan perkuatan. Begitu saja. Jadi jangan bingung-bingung. Pertama tentukan dulu, mau merencanakan ini sebagai gudang atau hunian. Kalau memang pada saat awal ini yang paling profit adalah gudang, gunakan gudang. Perkara nanti mau dirubah seperti apa, dilakukan forensik. Begitu. Gimana Mbak Farah? Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup jelas. Oke. Silakan yang lainnya. Mbak Farah tadi betul-betul paham? Ya? Insya Allah paham Pak. Paham ya. Oke. Karena ini melibatkan ilmu forensik barang masalahnya. Dan ini sering terjadi. Jadi Mbak Farah ini tinggalnya di mana? Di Bekasi Pak. Di mana? Bekasi. Oh Bekasi, enggak di Malangnya di sini. Oh di Malang di Lawakwaru Pak. Oh di Lawakwaru, oke. Pernah jalan-jalan ke Kayu Tangan? Belum Pak. Belum ya. Sekarang jadi kayak dibuat Malioboro begitu ya. Nah di sana itu ada dealer sepeda motor. Ya. Dealer sepeda motor itu semula showroomnya itu hanya di lantai 1. Showroomnya hanya di lantai 1. Perkembangan ternyata berkembang sehingga gudangnya nggak cukup, sehingga akhirnya yang berupa di atas itu semula hanya untuk kantor digunakan untuk gudang.
juga digunakan untuk showroom. Nah, bagaimana, apakah bisa atau tidak? Bisa. Jadi diforensik dulu sama Pak Indra, setelah itu dihitung ulang, terus ada beberapa yang tidak kuat dilakukan perkuatan, akhirnya sekarang jadi operasional bagus seperti yang di kayu tangan itu. Nanti saudara kalau kebetulan pas ada di Malang bisa lihat di sana. Dan banyak bangunan-bangunan yang sudah di retrofit, setelah di forensik ternyata nggak kuat dilakukan retrofit, terus tetap bisa beroperasional seperti biasa. Itu ya Mbak Farah ya. Baik Pak. Nah untuk perkuatannya itu jadi penambahan kayu atau pergantian kayu Pak? Itu perkuatan bisa macam-macam ya. Jadi bisa komposit, nanti nggak usah harus merubah kayunya. Jadi kayunya nanti dikomposit, dikasih plat baja dan sebagainya begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Silakan ada yang lain. Tidak ada? Benar tak? Sudah nggak ada tak? Sudah paham benar tak? Tidak ada, Pak. Iya. Ya kalau tidak, ini contoh soal gitu ya. Saya lanjutkan contoh soal nggak Pak Sugeng? Ya. Ya di sini, nah kalau misalkan di dalam contoh soal, kalau di kelas gitu ya sudah, misalkan di sini tidak diberikan asumsi apa yang kira-kira perlu ada pada tabel itu, namanya desain atau kontrol tegangan gitu ya. Teman-teman harus misalkan di sini kan ternyata di sini ada batang 4 meter, batang kayu 4 meter, kode mutu diberikan, oke. Kelas mutu diberikan, gaya tarik ultimate. Ini dikatakan gaya tarik ultimate 45 kN ini sudah istilahnya sudah dikonversi. Jadi ultimate-nya ini sudah 45, gitu ya. Kemudian dimensi kayunya adalah 60 kali 100 mm atau 6 kali 10 cm. Kemudian diminta untuk memeriksa apakah kuat atau tidak, gitu ya. Ternyata asumsi yang ada di sini kondisi kering udara, temperatur normal, kombinasi pembebanan 1,4 D, gitu ya. Kira-kira ada yang belum ada diasumsikan enggak ini tadi? Belum tahu. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi karena di sini kondisinya kering udara biasa, temperatur normal, kemudian kombinasi pembebanan 1,4 D. Nah, ternyata kalau misalkan E20 kita tahu bahwa kita kembali ke tabel nilai desain acuan gitu ya, E20 modulus elastisitas acuannya adalah 20.000, tahanan tariknya adalah tahanan tarik dasarnya adalah 17,4 MPa begitu ya. Kemudian AG-nya adalah 6.000. AN-nya berapa? 6.000 dibagi 1,25. 1,25 dari mana? Nah, ini termasuk yang tidak ada dalam asumsi ini. Kalau meskipun nanti diberikan soal tidak ada di asumsi ini, teman-teman bisa menambahkan sendiri. Gitu ya. Jadi saya pakai sambungan paku atau sambungan baut gitu. Ataupun perekat boleh, silakan. Karena di sini tidak ada soal, teman-teman bisa menulis sendiri, ya. Kalau misalkan di sini 1,25 kira-kira adalah sambungan baut tadi kalau kita kesepakatan di nilai yang sebelah kanan, ya. Kemudian lanjut ke dalam faktor koreksi. Layan basah, temperatur, ukuran, kemudian faktor tusukan. Sudah semuanya kita bisa mudah mendapatkannya. Kemudian KF-nya adalah 2,7, satu angka. Kemudian tetanya juga 0,8, satu angka. Kemudian lambdanya adalah 0,6. Kita dapat dari mana? Kombinasi pembebanan 1,4 D. Maka lambdanya adalah kita gunakan ini. Kombinasi pembebanan 1,4 D. Maka adalah lambdanya 0,6. Begitu ya caranya melihat tabel. Oke, selanjutnya ya sudah. Kemudian sebelum dikalikan dengan faktor koreksi, rasio mutu tahanan ini masih ada. Jadi ini yang slide yang ini. Kelas mutu A, B, C ini adalah sebelum kita kalikan faktor koreksi, kita kalikan dulu dengan nilai rasio tahanan. Gitu ya. Kelas B itu tadi, maka 0,63 dikalikan dengan FT tabel. Kita tahu FT. Kemudian kita kalikan dengan faktor koreksi CM, CT, CF, CI.
KF theta lambda. Kita dapatkan FT aksen atau tahanan tarik terkoreksi. Ini MPA ya, jangan lupa bahwa di dalam tabel awal itu juga nilai desain dasarnya itu juga adalah MPA. MPA itu adalah tegangan, atau misalkan MPA itu Newton per milimeter persegi gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman biasanya kilogram per sentimeter persegi boleh, ton per meter persegi boleh gitu ya. Dan selanjutnya tahanan tariknya T aksen adalah tegangan dikalikan dengan luas penampang neto. Kita dapatkan ternyata T aksennya adalah 54.000 Newton. Maka 54 kilonewton itu ini keliru. Ini harusnya lebih besar. Harusnya lebih besar dari gaya tarik ultimate gitu ya. Jadi ini adalah aman. Gitu. Ini untuk yang kita mengontrol ya ini harusnya lebih besar. Jadi 54 adalah lebih besar daripada gaya tarik ultimate-nya. Jadi ini adalah untuk mengontrol kayu tadi kuat atau tidak, gitu, menahan gaya yang bekerja. Kemudian yang nomor 2, nah ini saya juga mengingatkan teman-teman di statika juga sudah, mekanika bahan juga sudah tentang tegangan harusnya. Kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini, mohon dicermati dan jangan bingung untuk biasanya yang lama sekali itu adalah mengerjakan statikanya. Gitu ya. Tapi ini untuk contoh soal yang sudah langsung kita berikan gaya ultimate atau gaya dalam dari batang tersebut. Ini batang tariknya kan ada 45 kilonewton gitu ya. Itu adalah TU, itu sudah TU gitu ya. Kemudian rencanakan batang AB. Diberikan kode mutunya adalah E20, kombinasi pembebanan 1,4 begitu. Kita masuk lagi ke dalam desain di sini E20 itu modulus elastisitasnya 22 MPa, FT-nya kita dapat, CM, CT, CF, CI kita juga sudah dapat seperti sebelumnya karena kondisinya normal. Tidak ada asumsi awal ya sudah kita bisa diasumsikan bahwa itu tadi kondisi temperatur kering udara, temperatur normal gitu ya. Kombinasi pembebanan ada ini. KF, theta, dan lambda. Ini juga lambdanya 0,6 karena dari kombinasi pembebanan 1,4D ini. Nah, selanjutnya rasio tahanan. Ini tadi mutunya adalah mutu A, jadi 0,8 dikalikan dengan FT tabel. Kita dapatkan FT, tapi belum terkoreksi semuanya. Kemudian kita masukkan faktor koreksi. Kita dapatkan kuat tarik terkoreksi. Ini sudah kita dapatkan 14,43 MPa. Maka tahanan tarik karena kita mendesain ya, mendesain itu penampangnya belum tahu, tetapi mutu-mutunya sudah ada diberikan. Nah, maka tahanan atau gaya tarik terkoreksi itu kan sama dengan FT dikalikan dengan luas penampang neto. Maka di sini 14,43 AN gitu ya. Itu adalah tahanan tariknya. Kalau di dalam desain maka T aksen ini harus lebih besar dari TU. Kan begitu ya. Maka TU-nya adalah 45.000, kemudian T aksennya adalah 14,43 AN, maka kita dapatkan kalau dihitung 45.000 dibagi 14,43 kita dapatkan berkisar 3.100 sekian milimeter persegi. Itu untuk luas penampang neto. Jangan lupa ya, kalau tarik ini adalah masih penampang neto, bukan ukuran kayu yang sebenarnya, bukan luas penampang bruto. Nah, untuk mendapatkan luas penampang brutonya kita kalikan dengan 1,25. Oke, asumsinya misalkan di sini adalah sambungan baut begitu. Kita dapatkan 3898 itu. Itu adalah yang diperlukan. Oke. Kemudian kita coba menggunakan dimensi batang 5 kali 10, maka AG-nya adalah 5.000. Kita kembalikan lagi, ini kira-kira masih aman enggak AN, kemudian dibagi dengan 1,25 lagi, kita kembalikan lagi ke dalam AN gitu ya, kita dapatkan AN, kemudian T aksennya kita juga bisa menghitung lagi, maka 45.000 harus lebih kecil daripada
14,43 dikalikan dengan AN yang kita hitung tadi. Maka di sini kita dapatkan adalah 57.000 atau 57 kilonewton. Jadi di sini batang AB aman kalau kita desain dengan ukuran kayu 5 kali 10. Begitu, teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dari dua contoh soal ini. Yang pertama adalah kontrol tegangan, yang kedua adalah desain. Silakan, Mas. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Iya, Silakan. Mbak. Tadi Pak yang untuk di slide 22 itu kan ada dicoba menggunakan dimensi batang 5 kali 10 ya Pak. Betul. Nah itu asumsinya dari mana ya Pak? Yang diperlukan adalah 3.898. Kalau di dalam desain kan yang diperlukan, ini kan yang diperlukan. Tapi kita harus memiliki yang lebih besar, kan supaya lebih kuat, kan begitu. Ya sudah, saya coba 5 kali 10 cm atau 50 kali 100 mm. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan menjadi 5.000. Kalau misalkan kita mencari berapa ya, supaya AG-nya 4.000, bisa saja. Nanti kita kontrol lagi, gitu. Berapa ya 4? Misalkan 10 kali 4, begitu ya. Maka 4.000, gitu kan ya? 4.000. Boleh, namanya kan mendesain. Tapi nanti jangan lupa untuk dikontrol lagi, dimasukkan lagi ke dalam sini. Jadi kalau kita mencoba lainnya, kita coba di sini adalah 4 dikalikan dengan 10 gitu, boleh kan di sini 4.000, maka di sini kita ganti 4.000 gitu ya, 4.000. Ini pen saya sedang ketinggalan jadi nggak bisa nulis. Oke, dibagi dengan 1,25, maka kita hitung lagi itu jadinya berapa, kemudian di dalam hasil ini juga kontrolnya berapa? Masih lebih besar daripada TU atau tidak? Begitu ya, Mbak Felicia. Oh iya Pak, makasih Pak. Sedikit tambahan Pak Iya, Pak. Indra. Monggo, Pak. Kembali ke slide sebelumnya Pak Indra. Baik. Jadi ini kebutuhan AG di sini ini didapatkan akhirnya adalah 3898 mm persegi. Ini adalah AG minimum ya, AG minimum. Saudara boleh langsung menggunakan 3898 boleh, atau saudara bulatkan menjadi 4.000 juga boleh, terserah. Saudara menggunakan 5.000 ya boleh. Saudara merencanakan terserah saja saudara pengennya apa gitu. Tapi yang penting kan dikontrol gitu ya. Kontrol. Goalnya itu adalah nanti bahwa beban yang bekerja kalau di sini beban yang bekerja itu adalah the ultimate begitu, dibagi dengan beban tarian atau koreksi ini harus lebih kecil sama dengan 1. Kuncinya adalah ini. Saudara boleh menggunakan berapapun boleh. Kuncinya adalah 1. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Pak Indra, dalam merencanakan itu harus efektif. Efektif itu artinya apa? Dari segi kekuatan dia mengalami kekuatan, tapi ekonomis. Untuk itu, maka usahakan dia mendekati angka 1. Kalau saudara di sini langsung saudara gunakan 10.000 ya boleh saja, saudara gunakan 10.000 ya boleh saja. Tapi nanti ini akan jauh di bawah 1, ketemunya bisa 0,4 dan sebagainya. Ini artinya boros, jadi nggak efektif. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah dipegang di sini dulu. Lalu berikutnya, prinsip yang harus diperhatikan berikutnya. Di sini
lihat kondisi umum untuk dimensi. Dimensi saudara harus tahu dimensi. Jadi kalau saudara langsung saudara gunakan misalkan 4.000 gitu ya, 4.000 itu saudara kalikan ukuran 2 kali 20 gitu. Nah, ini ada, tapi untuk apa gitu? Untuk apa? Kalau untuk struktur batang tarik nggak ada yang ukuran seperti ini hanya untuk aksesoris misalnya gitu. Nah, sehingga kita harus untuk menentukan besarnya ini itu harus melihat kondisi. Di lapangan itu yang ada adalah ukuran 5 kali 10, 6 kali 12, ada yang 6 kali 14 gitu. Jadi ini adalah ukuran-ukuran umum yang ada. Ya. Jadi jangan terus buat sendiri ukurannya. Nah, kalau misalkan mau dibuat 4.000 itu mencari ukuran kayunya itu susah. Saudara akhirnya 4 kali 10, nggak ada 4 kali 10. Yang ada pasar jual adalah minimum adalah ini kalau 10 begitu. Sehingga mau tidak mau, kenapa di sini tidak menggunakan kurang dari 5.000 itu? Ukuran di pasaran itu kayunya itu terbatas. Tidak semua ukuran ada. Itu adalah salah satu kriteria untuk penilaian yang kedua. Tetapi karena saudara di sini masih baru belajar, maka kunci pertama itu adalah ini. Di sini. Bahwa TU dibagi dengan TAC ini harus lebih kecil 1. Ini kuncinya. Kalaupun toh saudara nulisnya 2 kali 20 ya boleh, karena masih teori, masih belajar. Boleh. Yang penting pedoman ini adalah merupakan penambang minimum. Begitu. Gitu ya, Pak Felicia ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Iya, matur nuwun Pak Terima kasih, Sugeng. Pak. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Untuk latihan soal sebagai teman-teman, saya sudah mengunggah di dalam Google Classroom ya, sama halnya dengan di kelas C begitu. Batasnya sampai hari Jumat. Nah, itu kalau yang kelas C waktunya lama dari Senin sampai Jumat, tetapi kalau yang di kelas C ini dari ya sebenarnya saya mengunggahnya bersamaan begitu ya, tapi untuk saya umumkan di kelasnya kan baru hari ini gitu. Itu dikerjakan tulis manualnya begitu ya. Atau kalau memang teman-teman ingin, oke saya ingin membuat Excel-nya dulu Pak, setelah itu saya nanti dari Excel saya akan buat manualnya, itu boleh gitu ya. Jadi ada mengontrol batang dan ini mengontrol batang dan mendesain. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah ini, begitu ya. Itu sudah saya buat assignment-nya di Google Classroom, begitu. Kemudian sedikit lagi saya tambah mungkin juga sekalian, Pak Sugeng, minggu depan kan di hari Senin tanggal merah, hari Kamis juga tanggal merah ya Pak Sugeng. Asinkron aja. Nggih, makanya itu karena ini dari ini kemudian bisa apa namanya? Maksudnya bertepatan gitu. Yang Senin adalah kelas C, yang Kamis adalah kelas E. Maka karena kita juga mulai masuk batang tekan, nanti teman-teman Senin meskipun kelas E akan saya berikan assignment hari Senin gitu ya. Saya buat apa namanya? Membuat resume batang tekan gitu ya. Bagaimana merencanakan suatu kayu batang tekan itu nanti di hari Senin gitu ya. Untuk yang kelas ini juga sama akan saya berikan dia di ya mungkin hari Senin, akan terunggah di hari Senin gitu. Jadi minggu depan asinkron karena Oke. Izin bertanya, Pak. Baik. Cukup ya Pak Indra ya? Iya Pak, cakap. Ada yang bertanya sebentar, silakan Mas.
Ya, Pak. Saya izin bertanya, untuk pengerjaannya ini itu ketik atau tulis tangan ya, Pak? Tulis tangan kan manual, hitung manual saja. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sudah? Tidak ada yang cekap, Pak Sugeng? Oh ya, Oke. Pak, sama satu lagi, Pak. Iya, Mas. Izin bertanya, untuk pembagian kelompoknya itu berapa ya, Pak ya? Oh, enggak, ini Berapa? sudah, ini teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Ini individu saja. Pasti nanti bisa, dan saya bisa nanti mengelompokkan, oh ini termasuk kelompoknya siapa ini, saya bisa. Sudah, ini individu ya. Oke. Iya, Pasti Pak. kelihatan nanti. Oh, ini mirip dengan ini, dengan ini, dengan ini. Yang satunya ini mirip dengan ini. Gitu. Ya. Begitu, Baik, Pak. Pak. Oke. Begitu, Pak Sugeng. Ini diakhiri nama. Pak Ari, kalian berpodok. Kamu aja banyak Pak Ari. Siapa yang bawa? Kalau Banyak. tidak ada yang ditanyakan, Bener serius. Serius siapa yang bawa? Ya tambah lagi lah. 6 itu loh, 6 itu. Loh, sudah lah, nggak ada yang mau sudah lah. Saya itu bingung pulangnya tuh mesti bawa terlalu banyak. Nggih, Pak Sugeng, kalau tidak ada lagi yang ditambahkan bisa saya akhiri ya, Pak Sugeng. Ini saya masih rebutan makanan sama Pak Ari. Oh, nggih, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kelas saya akhiri ya, minggu depan kita asinkron. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.